Ada nggak ya dia di rumah? Ada. Ada ini dia. Sipa. Aku kangen banget sama lu, Min. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku kangen sama lu, Min. Semenjak lu nikah sama ibu kamu, Min. Lu masih di Jakarta? Iya. Kenapa lo nggak keluar aja sih di tempat hiburan malam, Min? Ya aku sih mau aja, tapi ibu mertua aku tuh nggak ngizinin aku kerja di tempat lain. Lo tahu kan, Mit? Di sini kan tempatnya kerjanya kan kerja malam, Mit. Itu kerja nggak halal. Lo mau terus-terusan kayak gitu, Mit? Aku juga tahu. Banyak kerja di sini, gue bisa cari lo kerjaan toko di mana aja, Mit. Asal tuh halal. Tapi aku nggak dibolehin sama mertua aku kalau aku kerja di sini, kan tahu sendiri gajinya berapa, gak bakalan cukup buat modal biaya ke rumah sakitnya suami aku. Kamu tahu nggak kalau aku berhenti dari tempat kerja itu dan aku nggak dapat duit banyak, aku bakal disuruh cerai sama suami aku. Ibu mertua aku tuh udah bilang kayak gitu sama aku, tahu. Bener katanya Mbak Mita. Kalau misalnya Mbak bisa bantuin cari pekerjaan di sini juga ya udah sangat membantu buat Mbak Mita. Tapi kan tahu sendiri, tuntutan di keluarganya Mbak Mita tuh gede banget buat pengobatan suaminya. Bisa bantuin buat dia cari kerja kok. Nah ya udah gini aja, yang penting Mbak Mita sekarang kan udah dianterin. Mbak Mita mending kayaknya capek banget, istirahat dulu aja ya di sini. Iya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa hubungin aja kita langsung ya. Iya. Dan Mbak Syifa tolong diterima dulu ya di sini ya. Selama beberapa hari mungkin ya. Ya kalau gitu Syifa kita pamit ya. Kasih ya, Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi hari ini kita udah janjian lagi sama Mita. Setelah kemarin kita nganterin Mita ke kosan adiknya, Mita meminta kita untuk janjian di depan rumah mertuanya yang kemarin kita datang terus dimarah-marahin. Sebelumnya kita juga udah nyuruh Jerry sama Unai buat melakukan investigasi, mencari informasi gimana. Itu ibu, Mas Cima. Oh iya, halo. Apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Ya Mbak, jadi gini, kemarin waktu kita pulang, kita udah nyuruh salah satu tim kita, Jerry sama Unai, buat nyari informasi tentang keberadaan suami Mbak, Mas Iwan kan namanya. Iya, di rumah mertua Mbak di sini. Kita lagi nungguin nih, mereka lagi OTW ke sini. Semoga aja kali ini kita dapat apa ya? Maksudnya titik terang lah Mbak, setidaknya Mbak bisa ketemu sama suami Mbak. Dan Mbak, kalau misalkan nanti ada apa-apa, tolong jangan gegabah ya Mbak ya. Tenang lah ya, kan di sini kita bakal ngebantu Mbak. Iya. Lah ini Jerry sama Unai. Gimana? Fatia, Mario, gue udah berdua Jerry udah ngamatin sekitar rumahnya si Iwan dan nanya sekitar warga situ kalau Iwan katanya udah membaik. Katanya membaik. Tapi lo sempat lihat Iwannya nggak? Enggak, gue sih cuma nanya di sekitar warga situ, katanya dia udah bisa jalan. Kalau sore dikasih kursi roda, jalan-jalan. Mbak nanya sama siapa? Sama Mas Rudi bukan nanyanya? Pokoknya nggak tahu deh udah apa bukannya. Tapi lo nanya warga sekitar. Warga sekitar rumah Iwan. Oh, berarti ya bagus dong kalau misalkan udah ngebaik. Alhamdulillah ya. Tapi kenapa ya ibu masih bilangnya Mas Iwan sakitnya parah banget ya? Ya udah deh Nay, kalau misalnya cuma dapet info gitu aja udah lumayan juga sih. Iya Lo udah. balik aja ngurusin klien yang lain ya? Iya. Masih banyak kan? Tapi ntar lu Oke. standby ya. Kita kalau misalkan ada hubungan dihubungi ya. Yaudah, thank you ya. Jerry, Iya, Ya, nah, ya, siap. Langsung ke sana aja yuk. Yuk, kan takutnya masih ada ibu. Iya. Kan ibu juga belum baikan juga sama kita kan? Ya juga sih, tapi aku udah nggak tahan, pengen ngeliat gimana keadaannya suami aku. Mana? Ah, Di sini itu aja. itu Mas Iwan itu. Apa? Itu Mas Iwan. Sama ibu mbak. Tapi itu Mas Iwan, aku yakin banget itu Mas Iwan. Enggak, Mbak, itu kan mau dibawa pergi, udah mending kita ikutin aja dulu. Kalau Mbak datang, enggak kalau Mbak Itu datang Mas sekarang. Iwan, nanti kalau nggak ketemu sekarang, kapan lagi aku bisa ketemu? Iya, maksud
maksudnya nanti kalau misalkan masuk kita ikutin aja. Daripada sekarang Mbak dateng marah-marah kalau berantem lagi di sana kan. Ah, itu kesempatan banget. Kalau nggak ketemu sekarang susah lagi aku ketemu sama Mas Iwan. Mas Iwan, aku kangen Mas Iwan. Aku kangen Mas Iwan. Aku kangen Mas. Ibu ngapain didorong-dorong? Ibu kenapa didorong-dorong, Bu? Bu, aku mau ketemu Mas Iwan. Iya. Tapi Iwan ini mau berobat. Mau saya kontrol ke rumah sakit. Lah iya. Tapi aku kan mau ketemu sama Mas Iwan. Nggak boleh. Lu kok nggak boleh? Enggak. Kenapa alasannya apa, Bu? Kalian lagi. Udah saya bilang, jangan bantu Nita. Kenapa kalian masih bantu Nita? Bu, tapi kan dia istrinya, Bu. Dia cuma pengen ketemu sama suaminya. Betul istrinya, tapi kalian itu nggak usah bantu. Bu, salahnya apa sih Bu kasih kesempatan? Saya ini buru-buru mau kontrol ke rumah sakit. Ya tapi kan saya punya hak untuk lihat suami saya dan suami saya, Bu. Kamu harus tahu. Ibu jahat banget. Kamu harus tahu, suami kamu itu nggak boleh dengar apapun. Nanti bisa stres. Tahu kamu? Bu, kamu lebih baik cari uang untuk suamimu. Nah Bu, kan selama ini uangnya juga dari Mbak Mita. Kenapa Mbak Mita nggak boleh ketemu sama suaminya? Nanti kalau udah sembuh, baru saya ketemukan sama suami. Gitu? Aku khawatir, Bu. Khawatir, tapi kamu nggak boleh. Bu, Sekarang ini nggak boleh kamu. Bu, tega banget sih Ibu, ya Allah Bu. Aku mau ketemu sama Mas Iwan. Enggak, pokoknya aku Ibu mau keras ketemu kepala Mas banget sih, Iwan. Bu. Ibu kenapa Aku nggak boleh Mas sih? Iwan. Aku mau ketemu Mas. Bukan kangen Mas. Kita biarin aja, kenapa sih Bu? Ibu Lepasin, Bu. Aku mau ketemu. Nggak boleh minta. Aku mau ketemu Mas Iwan. Nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Aku minta. Tugas kamu tuh hanya mencari uang untuk pengobatan suamimu. Jahat banget sih aku. Bu, dikasih kesempatan kan bisa. Kalian selesai. Nanti kalau udah sembuh rumah kamu udah. Matikan. Apa kamu pikir mau saya panggilkan RT? Atau apa panggil RT? Tetangga sini. Bu. Kalian udah ramai mendengar ini kesempatan mas saya. Matikan. Bu, ini kan istri saya, dia punya hak dong, Bu, ketemu sama suaminya. Matikan. Bu, ini kan istrinya, Bu. Mas Iwan. Ini suaminya. Ibu ini kan istrinya. Ya udah mending kita ikutin aja yuk. Kita ikutin aja apa di sini? Mbak, ayo. Kamu tolong ikutin aja, yuk cepetan. Iya, aku juga mau buktiin. Bener gak dia dibawa ke rumah sakit? Cepetan, Mas. Takut keburu Ayo, jauh. masuk mobil. Ayo semua, ayo semua. Kita coba ikutin ya. Mas ikutin ya itu mobil angkut ya. Cepetan dong, Mas. Jangan sampai ketinggalan. Aduh, mana gangnya sempit lagi. Cepetan dong, Mas. Sabar Mbak. Ibu kenapa sih kok nggak boleh banget sih Mbak ketemu sama suami Mbak sendiri? Aku nggak ngerti. Ada apa itu sebenarnya, Ibu? Tapi tadi beneran Iwan yang masuk ke mobil. Udah Soalnya aku pasti. nggak ngeliat jelas soalnya. Udah Sama pasti itu Mas Iwan. Tapi Mbak yakin? Iya, aku yakin banget itu pasti Mas Iwan. Iya. Mas. Gimana dong? Mas Bas, Hilang. Serius? Ya Allah, gimana lagi? mana deh Mas Bas? Coba deh jalan-jalan aja. Ya Allah. Ya tadi Mas Bas dari kemana Mas? Ini Ya kan kita lagi ampun. bantuin orang. Mas Bas gimana sih Mas? Cepetan dari tadi juga. Yaudah, jangan nyalain ya. Kita coba dulu aja. Insya Allah ketemu ya. Ya ini soalnya momen yang gimana ya, ini harus kita manfaatin baik-baik. Iya, itu dia. Kita coba cari dulu ya. Gimana sih? Mas Bas, Ini dong, itu
Diam lu, jangan ikut campur. Bapak tenang dulu. Tenang dulu, ada masalah apa ini, Bapak? Tenang lu, ini urusan keluarga lu. Lu jangan ikut campur, tenang lu. Kenapa datang-datang marah-marah? Gara-gara lu, badan gua sakit. Enggak kayak gitu kan Om. Om jangan nggak usah mitnah saya Om. Pak, ini udah Nanti ada jangan ikut campur. Pak. Apa lu? Gua takut sama lu. Jangan dorong-dorong gua. Ya, apa lo? Ini perempuan, Bapak jangan kasar dong. Udah, sekarang tugas lu ke Jakarta cari duit. Ntar lu setor ke gua. Pak, kok setor duit? Kok setor duit sih? Bapak Lu gak usah kecampur. bukan ikut campur Pak. Ini kan mau ketemu sama suaminya, salahnya apa sih Pak? Pak. Orang dari kemarin emosi mulu sih. Itu, Mbak kayak begitu emang? Mbak, ini Mbak kenapa sih Mbak? Tahu. Terus duit setiap hari duit. Kok kayak minta jatah gitu tadi? Iya, memang aku setiap hari tuh kirim duitnya Om Dudung atau enggak Ibu gitu. Jadi dia juga kadang Mbak transfer ke dia. Iya. Loh, ya tapi kenapa dia ngomongnya minta jatah kayak gitu ya? Maksudnya seolah-olah minta uang kayak gitu. Kalau gini keadaannya aku udah deh nyerah aja deh ya Mas ya. Mbak ya. Gimana maksudnya? Aku kan udah capek, udah biarin aja kasih kesempatan mereka buat biar bisa nerima saya lagi. Aku mau balik lagi ke Jakarta aja cari duit yang banyak. Mbak, kalau Mbak ke Jakarta lagi, ntar Mbak kerja malam lagi, Mbak. Mendingan kita cari Mau gimana solusi. lagi? Apa? Ada Tenang. Gua sekarang mau ngebantu lo untuk bisa ketemu sama Iwan. Beneran? Iya. Kamu mau bantu aku? Gua Makasih bisa banyak. buktiin semuanya kenapa selama ini lo nggak bisa ketemu Iwan. Karena ini Mas gak main-main kan? Enggak. Mas keren Sekarang banget, gua pengen kita gak mau bantu. Karena gini, kemarin gua sempat ke rumahnya Iwan dan gua ketemu sama pembantunya. Dan pembantunya bilang, Iwan kondisinya udah mulai membaik. Iya. Kok? Berarti Tapi gue juga sempet dihalang-halangin juga tuh sama si omnya itu. Om Dudung maksudnya? Om Dudung, bener banget. Dia, gue tahu kelakuan dia setiap hari apa. Gue bisa nunjukin kalian kemana tempatnya si Dudung seling ngabisin duit yang pemberian dari lu. Enggak, ini Mas serius apa gimana sih Mas? Gue serius, gue sekarang bener-bener mau gue bantu karena gue dapet informasi dari pembantunya sendiri. Kamu serius, Rudi? Iya, Aku gua udah serius. capek-capek banting tulang cari duit buat biayanya Mas Iwan, malah dipakai buat Mas, kalau Mas bener-bener mau bantu Mita, gue tunjukin tempatnya. Dimana kelakuannya si Dudung yang setiap hari udah ngerasain masyarakat, tau gak sih? Ya udah kalau gitu mending sekarang aja kita ke sana. Yaudah, lu naik motor ya. Kita ngikutin dari mobil ya. Yaudah yuk semua yuk.